Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Jidan Asrori dari Prodi D4 Teknik Elektromedik NIM 02. Saya di sini akan menjelaskan apa itu suction pump sentral. Selanjutnya, pengertian suction pump sentral sendiri yaitu merupakan alat yang digunakan untuk menghisap berbagai cairan. Biasanya suction pump sentral ini ditemukan di lingkungan industri, lingkungan rumah sakit dan sebagainya. Tapi biasanya dipergunakan di rumah sakit ya. Lalu biasanya suction pump sentral sendiri itu dibuat untuk menghisap cairan seperti darah, air liur, nanah, lendir, atau berbagai jenis cairan yang terbentuk dari sekresi tubuh yang dalam kondisi tertentu perlu untuk dihilangkan atau dibersihkan. Selanjutnya ada jenis-jenis suction pump. Yang pertama ada manual suction pump. Seperti namanya, manual suction pump merupakan alat suction yang digunakan secara manual tanpa menggunakan tenaga listrik atau baterai. Biasanya cara kerja alat manual suction pump ini ada tuas untuk memompa agar si cairan itu dapat terambil oleh alat tersebut. Lalu yang kedua ada wall mount suction pump. Biasanya ditemukan di kamar-kamar seperti rumah sakit. Seperti namanya, wall mount suction pump itu terletak di biasanya terletak di tertempel di tembok. Alat ini merupakan alat yang bisa dikatakan alat yang fix, nggak bisa dibawa kemana-mana. Biasanya fix tertempel di tembok. Lalu yang terakhir ada portable suction pump. Alat ini biasanya bisa dibawa kemana saja. Terus dari segi bentuk itu lebih fleksibel. Biasanya alat ini penggunaannya dengan tenaga listrik atau baterai. Dan pastinya alat suction pump portable ini bisa dibawa kemana saja dan mudah ditemukan pada lokasi-lokasi darurat. Lalu kita mengarah ke fungsi suction pump. Fungsinya ada banyak, seperti tertera di layar. Yang pertama, untuk menghisap darah dari area operasi untuk memberikan kemudahan dokter operasi. Lalu yang kedua, untuk menghisap nanah dari area abses. Yang ketiga, untuk menghisap kelebihan cairan. Yang keempat, untuk membersihkan puing luka dari area luka. Yang kelima, untuk menghisap lendir yang mungkin dapat menghalangi jalur udara atau bagian lain pada tubuh. Yang keenam, pada bidang kedokteran gigi, alat ini juga dipergunakan untuk menghisap darah dan kelebihan cairan di dalam mulut. Lalu yang ketujuh ada untuk membersihkan darah dari tengkorak setelah terjadinya pendarahan dalam ataupun luar. Dan yang terakhir, untuk menghisap cairan dari paru-paru pada pasien yang memiliki masalah ginjal atau penyakit kronis. Cara kerja suction pump. Pada dasarnya konsep kerja dari suction pump ini menggunakan teknologi vakum. Kata vakum ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti kekosongan, yang juga dapat diartikan sebagai ruang yang sudah kosong dari partikel-partikel atom. Walaupun pada kenyataannya ruang vakum yang sempurna itu belum ditemukan dalam sejarah ilmu pengetahuan. Bahkan di ruang angkasa masih terdapat sekitar 1 partikel atom per 1 cm kubik. Vakum sendiri pada dasarnya itu berbeda
Biasanya sederhana cara kerja vakum dengan mengambil salah satu contoh jenis vakum, yaitu vakum yang menggunakan piston. Untuk vakum piston ini biasanya strukturnya terdiri dari ruang kedap udara, piston, pintu masuk, pintu keluar, dan katup pintu keluar. Posisi piston berada pada ruang kedap udara. Maka ketika piston tersebut bergerak, maka akan terjadi perubahan yang ada di ruangan tersebut. Pada awal piston bergerak, katup pintu masuk akan terbuka dan katup pintu keluar akan tertutup, menghasilkan tekanan, dan material yang ada di depan pintu masuk akan memenuhi ruang kedap udara. Lalu selanjutnya piston akan kembali ke posisi semula, katup pintu masuk akan tertutup dan katup pintu keluar akan terbuka dengan bergantian dan membuat isi materi yang ada di dalam ruang keluar melalui pintu keluar. Cara penggunaan suction pump. Yang pertama, pastikan dan siapkan alat-alat yang akan digunakan dalam proses suction sudah steril dan dapat digunakan dengan baik, seperti kondisi kelistrikan, kateter, tabung cairan, dan pipa penghubung dalam keadaan baik dan dapat digunakan. Lalu yang kedua, pastikan hubungan antara suction machine dengan tabung cairan terhubung dengan baik. Yang ketiga, hubungkan tabung cairan ke kateter menggunakan pipa. Yang keempat, lakukan percobaan menghisap dengan air bersih. Jika sudah bekerja dengan baik, suction pump ini bisa digunakan untuk keperluan. Lalu setelah proses suction selesai, cabut pipa penghubung antara mesin dan kateter ke tabung cairan. Lalu tutup dengan rapat tabung cairan dan buang atau bersihkan tabung sesuai dengan jenis tabungnya. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk sterilisasi alat-alat yang sudah dipergunakan tadi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.